Shalom. Kompak kita. Shalom. Kita bersuka cita hari ini, amin. Sebab Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita semua. Mari Bapak Saudara kita bangkit berdiri. Kita memberikan salam sehati, katakan Tuhan Yesus telah bangkit di kanan kiri depan belakang. Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita semua. Tuhan Yesus telah bangkit. Mari kita Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Yesus. Allah yang telah bangkit bagi kita semua ya Tuhan. Kau bilang bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kuasa maut telah dikalahkan Tuhan dan hidup kita telah dipulihkan ya amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Dia sungguh baik dan dia sangat baik. Dalam setiap langkah kita perlukan Tuhan. Kita perlukan Tuhan dalam setiap waktu.
Biarlah setiap hati kita, pikiran kita tertuju pada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tak seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bawa hati kami ya Tuhan kepadamu ya Allah. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mau tetap setia
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Haleluya, terpujilah Engkau Allah, Bapa dan Putra. Kalau pada sore hari ini kami masih dapat datang dan Kau izinkan datang Tuhan, kami tahu semua ini adalah anugerah ini. Mengenang akan kebangkitan-Mu, kami sungguh-sungguh bersyukur. Kami boleh memiliki iman dan percaya kepada-Mu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu berfirman-Nya dan bersabdalah Tuhan, kami rindu sekali Tuhan mendengarkan perkataan Tuhan, firman-Nya. Teristimewa Tuhan, kami boleh mengenal Engkau di dalam lagu Tuhan, di dalam kebangkitan-Mu, dan di dalam kebangkitan-Mu itulah kami hidup Tuhan. Kami berharap dan kami percayakan hidup kami kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang kata orang. Terima kasih, berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Jangan duduk dulu saudara-saudara. Mari kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Selamat Paskah keluarga besar GPI Kelor. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, seringkali kita mengucapkan sesuatu sebetulnya sesuatu yang bukan keluar dari hati kita. Misalnya ada orang ulang tahun, wah, apa yang kita lakukan? Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Pak
panjang umur, ya. Tetapi itu belum tentu merupakan sesuatu yang keluar dari dasar hati kita, karena kita betul-betul mendoakan, kita betul-betul mengharapkan dia itu panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Tetapi kan masih terkesan kental sekali dengan basa-basi. Orang ulang tahun, selamat ulang tahun ya, panjang umur, Tuhan berkati. Sebetulnya kan kalau memang kita merindukan dia itu panjang umur, Tuhan berkati, tentunya kan kita akan memberikan ucapan selamat dengan disertai doa. Entah mengajak dia berdoa, entah nanti pulang ketika kita doa di rumah kita ingat doakan dia. Tetapi kan kadang-kadang kental sekali semua itu bersifat formalitas, saudara-saudara. Begitu juga dengan ucapan selamat Paskah, selamat Natal, selamat. Hari ini saya katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya merasakan, kalau saya katakan jemaat yang saya cintai, selamat Paskah. Karena saya tahu, saya ingin katakan Yesus bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Yesus bangkit. Dia benar-benar hidup. Yesus disalibkan dan mati, dikuburkan. Ya, itu kebenaran. Memang tidak kita sangkal. Tetapi dia telah bangkit mengalahkan maut. Ini mempunyai satu arti, saudara-saudara. Ini mempunyai satu makna yang sangat besar bagi kekristenan, bagi iman Kristen kita. Bahwa maut tidak berkuasa di atas kehidupan Sang Juru Selamat. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ini mempunyai arti makna yang sangat besar, saudara-saudara. Kalau saja kita mau memperhatikan dengan baik-baik, kalau saja kita renungkan baik-baik. Sebab apa? Kuasa di dunia ini, saudara-saudara, yang paling disegani, ditakuti adalah kematian, kuasa maut. Karena itu seluruh agama-agama di dunia ini, kepercayaan di dunia ini mempunyai ritual-ritual. Kalau saja orang yang mati, orang yang ikut kepercayaan itu mati, harus masuk dalam suatu ritual-ritual. Entah didoakan, kalau orang Islam untuk tahlilan, kalau orang Buddha mungkin adakan parita, mengenang seminggu atau 3 hari, 7 hari, 40 hari, entah doa dan sebagainya. Semua itu pasti ada. Apakah mereka yakin dengan didoakan itu akan terjadi sesuatu bagi orang yang meninggal itu di sana, yang mereka sendiri nggak tahu di mana? Hanya dalam kekristenan itu jelas sekali, saudara-saudara. Hanya dalam kekristenan itu jelas dikatakan penjahat yang ada di samping Yesus ketika dia berkata, Yesus ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata dengan jelas, hari ini juga engkau beserta dengan aku di taman Firdaus. Amin. Haleluya, amin. Jelas, sangat jelas. Bagi kita kekristenan, kematian orang-orang percaya itu adalah sesuatu yang jelas, dikumpulkan. Dan Yesus sendiri berkata, apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput. Dunia itu yang paling menakutkan adalah kematian. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, di dalam Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang telah bangkit, kematian itu bukanlah menjadi sesuatu yang paling menakutkan. Kalau ada pertanyaan tapi, artinya orang Kristen mau sembarangan mati ya? Bukan begitu pengertiannya. Mengapa kita ini orang-orang Kristen tetap juga menjaga kehidupan dengan baik, menjaga kesehatan?
Om kalau kita nggak takut mati, udah makan sembarangan aja Om, mati, biarin aja lah, hidup syukur mati untung. Wah, nggak gitu saudara, sebab saudara dan saya punya satu tanggung jawab. Selesaikan tanggung jawab itu. Apabila tanggung jawab kita sudah selesai, maka kita akan berkata kepada Bapa di surga, sekarang Bapakku, apalagi harus aku kerjakan? Tanggung jawabku sudah selesai. Kalau boleh aku pulang ke rumahmu. Kenapa? Di dunia ini yang ada hanyalah air mata dan penderitaan. Bersamamu jauh lebih indah. Kalau tanggung jawab kita sudah selesai, apalagi Tuhan? Kalau Paulus berkata, aku sesungguhnya lebih ingin pulang ke rumah Bapa, tetapi kalau aku harus ada di dunia ini, aku tahu aku harus bekerja memberi buah. Tanggung jawab Rasul Paulus ketika Tuhan percayakan kehidupan itu harus memberikan, menghasilkan buah. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang harus diselesaikan, maka Paulus berkata, hidupku adalah bagi Kristus dan mati adalah untung. Kenapa? Karena aku pulang ke rumah Bapa, berkumpul dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara kebangkitan Tuhan Yesus, saya tidak tahu sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Mungkin ada yang sejak kecil atau ada yang sudah sekian puluh tahun seperti saya tahun 68 sampai sekarang, yang berarti sudah 53 tahun saya jadi orang Kristen. 68, 22, tambah 21, ya 53 tahun. Semakin hari semakin saya bersyukur karena pengenalan Sang Kristus lebih melekat di hati saya. Karena itu saya bisa berkata, selamat Paskah saudara-saudara. Tuhan Yesus hidup. Jadi ketika nanti kita mendengar salam Paskah, jangan cuma bilang selamat Paskah ya, selamat Paskah ya. Itu cuma sesuatu lip service yang keluar dari bibir kita. Harusnya kita dengan semangat sukacita berkata, selamat Paskah, Tuhan Yesus hidup. Karena di dalam kebangkitan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 24. Mari kita baca Lukas pasal 24 ayat 11 dan 12. Ya. Kita baca bersama-sama ayat 11 dan 12. 2, 3. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Ayat 12. Sungguh demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyembunyi ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Mungkin untuk lebih lengkap kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat ke-10 ya saudara-saudara, supaya kita jadi mengerti ayat 11 dan 12 ini. Dari ayat pertama, dan pada hari Sabat ya. Dan pada hari Sabat itu mulai kita baca. Sebelumnya, ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya. Ya. Ayat 50b, ayat 56b. Ya, kita baca bersama-sama. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat. 2, 3. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat di rumpun tawar.
Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata pada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada murid-murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah, ayat sebelah itu ya. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu pergi cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus yang jelas-jelas itu terjadi dan dimulai dengan perempuan yang bertemu dengan malaikat yang mengatakan, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit." Dan ketika perempuan itu melihat ke tempat mayatnya Yesus, dibandingkan dia hanya melihat kain kafan, mereka bingung. Saya percaya perempuan-perempuan itu juga bingung, apa yang terjadi ya? Tetapi dikatakan dia telah bangkit oleh malaikat. Dia percaya, perempuan itu percaya. Karena itu dia pulang menemui murid-murid yang lain. Tetapi luar biasanya dalam ayat 11 dikatakan, tetapi bagi murid-murid yang lain perkataan-perkataan perempuan itu seakan-akan omong kosong. Saudara-saudara, jangan kita berkata, bagaimana sih ini ya murid-muridnya Tuhan. Jangan kita berkata begitu. Andai kata kita ada di situ pun, saat itu saudara dan saya mungkin akan berpikir sama. Kenapa? Mengapa kita bisa berpikir bersama, saudara-saudara? Coba renungkan. Saya kasih waktu 5 detik aja. Kenapa mereka berpikir begitu? Sederhana jawabnya, saudara-saudara. Kalau Yesus bangkit, nah kenapa mesti Tuhan Yesus bangkit repot-repot? Nggak lucu lah. Mestinya pada waktu dia mau disalib, tunjukkanlah kedahsyatannya. Tunjukkan kuasanya. Dicambuk nggak sakit. Ya, dicambuk nggak sakit. Saudara-saudara, saya pernah baca waktu mungkin saya SMA atau mahasiswa, kisah seorang jagoan di Tanjung Priuk. Saudara tahu, di Tanjung Priuk ada satu jalan, namanya Jalan Lagoa. Ya, saya nggak tahu yang barangkali apa saudara tahu atau tidak. Di Tanjung Priuk ada satu nama jalan namanya Lagoa. Lagoa itu nama seorang, kalau nggak salah dari Sulawesi. Dia itu luar biasa pada zamannya. Kenapa? Karena dia itu memiliki sesuatu ilmu kesaktian. Singkat cerita begini, dia ditangkap oleh Jepang, disiksa. Bagaimana disiksanya?
Ditelentangkan, mulutnya dibuka, paksa, ya mama. Dengan corong dimasukkan air sabun sampai perutnya kembung. Apa yang terjadi? Pemimpin penyiksaan yang menonton dia disiksa teriak-teriak, sakit, 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 aduh. Perutnya sakit, yang kembung lagoa, yang sakit dia. Bisa di-over tuh sakit, saudara-saudara. Dipukul dia, dipukul, diinjak, diperlakukan apapun juga, diam aja lagonya. Tapi kepala penyiksa itu ketika dipukul, kepalanya bak, jatuh pingsan dia. Lagoa sih nggak apa-apa, saudara-saudara. Begitu hebatnya si lagoanya, dan dia betul-betul menentang pendudukan Jepang di Tanjung Priok. Makanya dia dianggap orang yang terkenal di Tanjung Priok sampai namanya disebut, dicatat sebagai jalan Lagoa. Nah, kalau kita pikir, kenapa Tuhan Yesus repot? Udah mati baru bangkit. Kan seharusnya, coba saudara bisa bayangkan, ketika Tuhan Yesus dipakaikan mahkota beri, bayangkan aja kalau imam kepala tiba-tiba, imam kepala yang teriak-teriak sakit, kan belum tentu Yesus disalib. Ketika dia dicambuk, ceder, ibunya hancur. Yang sakit bukan Tuhan Yesus. Pemimpin yang melakukan penyambutan itu mungkin yang sakit, kan lebih dahsyat. Amin. Disalib. Ketika dia dipaku, jepret. Yang sakit kepala pemimpin penyaliban itu, tiba-tiba kan lebih dahsyat, saudara-saudara. Kenapa repot-repot? Memang kalau dipikir-pikir, ngapain Tuhan Yesus sudah mati baru bangkit? Sebelumnya aja lah, supaya orang-orang betul-betul sungguh dia anak Allah yang luar biasa. Tapi itu tidak dikerjakan oleh Tuhan, tidak. Kenapa? Ingat, jalanmu bukan jalanku, rencanaku bukan rencanamu. Ini yang harus kita pahami. Inilah jalan Tuhan. Dia harus mati. Yesus memang harus mati. Karena itu ketika disalib dia diam. Dia tidak maki-maki, tidak teriak-teriak, tidak sumpah-serapah, karena dia tahu inilah jalan yang harus ditempuh. Karena dia datang untuk menebus dosa dunia ini, dosa saudara dan saya. Amin. Kalau saja Yesus turun dari salib, sudah, saudara dan saya rame-rame naik ke atas kayu salib. Justru dia harus diam di atas kayu salib, menderita dengan sempurna penderitaan itu, supaya saudara dan saya tidak naik ke atas kayu salib dan kita beroleh keselamatan yang kekal. Yang bersuka cita katakan amin. Ini jadi mungkin ada orang dunia akan berkata, kalau memang Tuhan Yesus hebat, ngapain mesti mati dulu baru dia bangkit dari? Kita terangkan aja baik-baik. Terangkan baik-baik. Logikamu bagus, logika kamu manusiawi, tetapi sorry saja, bukan hanya kamu. 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus pun, berpikir seperti kamu. Tapi pemikiran itu adalah salah. Coba saudara pikir, siapa itu Petrus? Petrus kan murid Tuhan Yesus yang temperamental dan paling berani. Apa-apa maunya di depan, berani dia. Dan Petrus itulah seorang murid, hanya dia yang ketika Yesus berjalan di atas air, semua bilang hantu, mungkin juga dia bilang hantu, Yesus bilang bukan.
Akulah Yesus. Kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan menuju ke kamu. Lalu Yesus bilang, silakan Petrus, mari ke sini. Dan Petrus berjalan di atas air. Hanya Petrus kan, tidak ada yang lain. Dia mengalami mujizat seperti itu. Tapi kenapa ketika Yesus bangkit, dia termasuk orang yang berkata, omong kosong. Di mana pada dia tahu Petrus berkata omong kosong? Kan gak ada buktinya. Jangan salah, karena dalam ayat ke-12 dikatakan, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menyungguh ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Satu fakta. Ketika dia kubur kosong, apakah tercatat? Petrus mengucap, haleluya, benar Yesus telah bangkit. Yang enggak, saudara-saudara, masih bertanya apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, kita bisa belajar iman yang ada dalam Petrus adalah iman berdasarkan logika. Ketika dia melihat mujizat yang luar biasa, Yesus bisa berjalan di atas air. Suruh aku berjalan. Mari, kata Yesus. Dia jalan. Luar biasa. Tapi ingat, ketika dia sedang berjalan dekat Yesus dan dia lihat, air tenggelam. Iman Petrus, kepercayaan Petrus itu banyak terdapat dalam kehidupan kita ini. Percaya akali berdasarkan logika, bukan percaya sungguh-sungguh. Percaya, benar-benar percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memang persoalan yang tidak mudah untuk kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya. Perlu pengalaman berjalan dengan Tuhan. Karena itu yang pertama, saudara-saudara. Untuk kita bisa memiliki iman percaya Yesus telah bangkit, kita perlu pengalaman berjalan bersama Tuhan di dalam proses kehidupan kita yang Tuhan izinkan kesempatan berjalan hidup melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Jangan melihat mujizat Tuhan di tengah-tengah keberhasilan, saudara-saudara. Tetapi mujizat yang terjadi di tengah-tengah pergumulan kita, pertolongan Tuhan, itu sangat berkesan dalam kehidupan kita. Saya masih ingat orang hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum. Bagaimana ketika dia menjadi hamba Tuhan, tidak punya beras, habis. Yang ada cuma air. Untuk itu dia berkata pada istrinya, sudah mah kita puasa saja, kita minum saja, kita masak air. Dia mau masak air, dia lihat kompor, minyaknya habis. Saudara-saudara, waktu itu masih pakai minyak tanah. Lalu dia ambil kaleng minyak tanah. Sebelum ada dia senggol dengan kakinya. Lontang, apa artinya? Kalau kaleng minyak tanah dia senggol bunyi kelontang, apa artinya? Enggak ada minyak. Dia bilang sama istrinya, saudara, kita puasa total, enggak makan, enggak minum. Dan istrinya, haleluya. Tapi kok istrinya tergerak untuk periksa kaleng itu. Suami bilang, udah mas, saya udah periksa, kasarnya sudah setan udah kosong. Lalu tiba-tiba istrinya dapur dan dia lihat ada isinya.
Ada minyak tanahnya, saudara-saudara. Pak, ini masih ada, Pak. Loh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kali minyak tanah kosong, ternyata ada minyak tanah, sehingga dia bisa masak. Dari pengalaman-pengalaman itu, hamba Tuhan itu sangat dikuatkan. Yesus Kristus adalah Allah di atas segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala perkara yang setuju. Katakan amin. Luar biasa, saudara-saudara. Ini bukan omong kosong. Ini yang berbicara seorang hamba Tuhan. Yesus itu sanggup melakukan apapun juga. Untuk kita bisa percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus, maka jangan pernah menolak proses kehidupan yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Semua itu adalah sekolah kehidupan bagimu dan bagiku. Sekolah kehidupan, cuma kurikulumnya beda-beda. Kepada saya beda, kepada Ibu Mesra beda, kepada Pak Zozi dan yang lain-lain itu kurikulumnya beda-beda. Sekolah itu berapa tahun, Om? Tahunnya sebanyak umurmu. Proses sekolah kehidupan itu seumur hidup kita. Dahsyatnya Tuhan kita. Bagaimana Dia mau merubah saudara dan saya melalui proses kehidupan. Sekolah kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mengumel dulu, jangan pernah ngomel dulu, tetapi tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan saja. Jalani aja apa yang Tuhan kehendaki, lakukan saja seturut firman Tuhan. Dia tidak pernah salah merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia lebih tahu saudara daripada saudara mengenal diri saudara sendiri. Perhatikan itu. Jadi kebenaran yang pertama, saudara-saudara, supaya kita dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus termasuk dalam kebangkitannya dan kita tidak berkata omong kosong. Karena itu semua proses-proses yang Tuhan izinkan, kesempatan untuk berjalan dengan Tuhan, lakukan dengan rasa syukur dan terima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajari, perhatikan lebih teliti kenyataan-kenyataan berjalan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus melihat kubur kosong, tapi tetap bingung apa yang terjadi. Petrus melihat kubur kosong, tapi bingung apa yang terjadi. Apakah dia lupa Tuhan telah berkata, aku akan ke Yerusalem dan di sana aku akan disesah, menderita, mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu kan ungkapan daripada Tuhan Yesus yang sangat jelas, saudara-saudara. Petrus tahu, tetapi ketika dia lihat kubur kosong, kenapa? Dia terus pulang sambil berpikir-pikir, apa yang terjadi ya? Bagaimana dengan ungkapan Tuhan? Saudara baca firman Tuhan, ini bukan buku cerita, saudara-saudara. Ini bukan buku cerita, ini buku tentang kebenaran. Kebenaran dari ucapan-ucapan Tuhan Yesus Kristus. Ini buku kebenaran yang menyelamatkan saudara dan saya. Saudara lihat di dalam Roma, Injil itu adalah kekuatan Allah. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada orang Yahudi, orang Yunani dan semua orang. Jadi Alkitab ini adalah firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Memang kalau buku ini dibakar oleh orang-orang yang anti Kristen, enggak begitu dibakar lalu tangannya hangus. Enggak, saudara-saudara, enggak. Dia bakar, ya udah hanguslah buku itu.
Tetapi Tuhan tidak pernah berdiam diri. Saya belum baca persis kisahnya bom meledak di gereja Katolik Makassar. Tetapi saya lihat sepintas ketika motor itu masuk, lalu dihadangkan oleh penjaganya. Saya mau tanya, penjaganya mati nggak? Mati nggak? Mati nggak? Berapa jaraknya? Bom meledak dari diri dia. Yang membawa bom bunuh diri mati nggak? Nggak mati, cuman hancur berkeping-keping. Dan jaraknya berapa dia? Loh, kok bisa terjadi? Di mana logikanya? Apakah dia bawa perisai? Coba saudara pikir deh, pakai logika kita. Masuk, stop, nggak boleh lewat. Tuh, ya berapa jaraknya? Katakanlah segini. Ya harusnya kalau si pembom bunuh diri berkeping-keping, ya dia mati berpotong-potong kali ya, pancelah. Nggak berkeping-keping, berpotong-potong. Loh kok? Iya, dikatakan tidak menderita luka parah. Logikanya gimana, saudara-saudara? Saudara bisa apa yang saya maksudkan? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Harusnya Petrus sadar ketika dia lihat, kok cuma kain kafan ya? Harusnya dia ingat, Tuhan telah berkata, aku akan bangkit. Sehingga Petrus itu bukan hanya berkata omong kosong, tetapi dia malah berkata kepada teman-temannya, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Haleluya, dia bangkit. Seringkali hal ini pun ada dalam diri kita. Apa efeknya hal ini ada dalam diri kita? Saudara dan saya tanpa sadar, atau kalimatnya yang paling tepat, sadar atau tidak sadar, seringkali kita tidak menganggap Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Dia sepertinya satpam kita. Kenapa saya berani katakan seringkali orang Kristen menganggap Tuhan Yesus adalah satpamnya? Kenapa? Kalau mau pergi keluar kota lebaran, Tuhan, hamba serahkan rumahku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kirimkanlah malaikat-Mu, penjaga-penjagamu, mengawal, menjaga rumahku. Loh, namanya dipikirnya Tuhan Yesus itu bagian security kali ya, yang ngurusin keamanan kali ya. Jarang orang berkata begini, saudara-saudara. Tuhan, hamba ingin menikmati kemurahan-Mu bersama keluarga. Kuserahkan rumah ini dalam tangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan, kehendak-Mu jadilah. Mana lebih banyak orang yang berkata, kuserahkan rumahku ini semua dalam tangan-Mu, mau dirampok, mau dicolong, mau diapain, silahkanlah, pokoknya ke dalam tangan-Mu, aku percayakan semua ini. Semua akan berkata, kirimkan pasukan malaikat-Mu dan balapan kerajaan-Mu mengawal. Loh, dipikirnya siapa Tuhan itu? Memang bagian security yang ngurusin satpam apa? Kirimkan satpam sebanyak mungkin. Ini yang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Harusnya kalau kita percaya pada Tuhan dan kita mau minta pertolongan Tuhan, kita datang, utarakan isi hati kita dan berkata, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan semuanya. Amin. Jadi mulai sekarang merubah. Kalau mau tinggalkan rumah, takut dicolong, takut dirampok, takut dicongkel oleh maling, berkata, aku serahkan Tuhan semua dalam tangan-Mu. Hamba minta penyertaan-Mu saja, biar kehendak-Mu jadi. Nah, saudara-saudara, agar supaya kita jangan mengalami seperti Petrus,
tahu, melihat, tetapi masih juga ragu-ragu. Karena itu dibutuhkan pengalaman berjalan bersama Kristus, saudara-saudara. Melalui proses kehidupan ini, selangkah demi selangkah kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya mau tanya, saudara tahu Goliat? Saudara tahu beruang? Saudara tahu singa? Mana lebih hebat, Goliat atau beruang atau singa? Goliat lebih hebat. Dia tinggi besar. Tingginya sekarang itu kalau diukur mungkin 2,80 meter. Kira-kira 2,80 meter. Tinggi, saudara-saudara. Raksasa. Pedang, tombak. Kapan Daud pernah melihat beruang setinggi 2 meter? Gak ada beruang setinggi pintu, saudara-saudara. Ya beruang aja lah. Mungkin semeter lebih. Singa juga mungkin besar, ya. Dari pengalaman Daud menghadapi beruang, singa, binatang buas yang mau mengganggu kambing dombanya, Daud melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Karena itu, berdasarkan pengalaman itulah Daud berani menghadapi Goliat. Disuruh pakai pakaian baju zirah, ketopong, pedang, dia pakai. Aduh, dia nggak bisa bergerak, saudara-saudara. Dia nggak bisa berjalan. Dia tidak menggunakan selengkap senjata manusia. Tapi firman Allah katakan, pergunakanlah selengkap senjata Allah. Itu yang dia pergunakan. Engkau mendatangi aku dengan tombak pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan dalam nama Allah Israel. Hari ini aku serahkan mayatmu kepada burung-burung di udara. Wah, dahsyat, saudara-saudara. Dari pengalaman Goliat itu, dia mendapatkan satu pelajaran: Allah tidak pernah berubah. Amin. Amin. Allah tidak pernah berubah. Karena itu mari saudara-saudara, hari ini mengingat kebangkitan Tuhan, bersukacitalah kita kalau kita sedang masuk dalam proses sekolah kehidupan. Kenapa? Karena sesungguhnya ini adalah proses pendewasaan, supaya kita mengenal kepada Allah kita dengan luar biasa, dan kita percaya Dia melakukan mujizat-mujizat. Dia melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita perlu saat-saat perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita tahu, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Saya mau tanya, coba renungkan baik. Biasanya kesaksian-kesaksian itu di dalam peristiwa-peristiwa besar yang menakutkan, mengerikan, atau kesaksian-kesaksian itu dalam hal yang spektakuler, yang luar biasa. Wah, berkat yang melimpah. Coba pikir. Saya mau tanya, kesaksian-kesaksian itu dalam hal yang menakutkan, mengerikan, saudara-saudara, yang berpikir habislah aku ini, atau di dalam keberkatan, kelimpahan berkat yang luar biasa. Kesaksian yang luar biasa adalah orang yang ketika dia berkata, saat itu saya sudah berpikir habislah saya, tetapi tiba-tiba datanglah pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Bukan katanya, wah tiba-tiba datang uang sekaruan. Bukan itu, saudara-saudara. Saat-saat kita menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa, saat-saat kita melihat sesuatu yang luar biasa, menegangkan, menakutkan kita, dan terjadilah pertolongan Tuhan, itu bukan sekedar
kebetulan. Karena itu saya mengatakan, saudara-saudara, kalau hari ini kita sedang memasuki sekolah kehidupan ini, jangan kita mengeluh. Jangan kita mengeluh. Kita bersedih, kita menangis, oke. Tapi beranilah berkata, Tuhan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Semakin besar tekanan-tekanan itu, semakin luar biasa saudara itu. Kalau kita mau mendapatkan sebatang baja, ya, untuk bikin misalnya entah golok, entah cangkul, entah apa yang keras, besi itu harus dibakar sedemikian rupa. Saudara tahu, kalau besi itu mau memiliki kadar fosfor yang luar biasa, bajanya itu baja mengandung karbon dan sebagainya yang luar biasa. Baja itu harus dibakar di dalam tulang bersama tulang. Besi dimasukkan, dibakar sampai tulang itu menjadi abu dan besi itu merah. Dibakar. Setelah dibakar, dipukullah besi itu. Waktu dibakar, fosfor yang ada di dalam tulang itu akan melekat kepada besi. Dari mana saya tahu? Karena salah satu kawan saya majelis di Tamburan dulu, dia orang ahli membuat baja, saudara-saudara. Nah, itu saya pernah pesan satu alat. Dia ceritakan begini nih, Pak Daniel bikinnya begini. Tidak ada baja itu yang dibuat dari besi biasa, cuman dielus-elus, dikikir halus, nggak ada. Mesti dibakar, dipukul, dibakarnya pun dengan proses tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin besar, semakin dahsyat apa yang saudara dan saya alami, Allah akan berkarya dengan luar biasa. Amin. Aduh, saudara-saudara, cobalah kita perhatikanlah sejarah kehidupan orang-orang ini pakai Tuhan luar biasa. Semua yang halus melalui proses pembentukan diri. Yusuf, siapa lagi? Saudara lihat, Daud. Iya, semua melalui satu proses pembentukan diri sampai dia betul-betul terjadi seperti yang Allah kehendaki. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memiliki kesempatan perjumpaan dengan Tuhan melalui banyaknya perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Yang selanjutnya, saudara-saudara, saat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, kita semakin berserah padanya, memiliki kehidupan yang makin dekat dan percaya, kita semakin dapat merasakan kehadirannya dan mau menyembahnya, menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Dampaknya apa, saudara-saudara? Terkadang kita harus mau menyerahkan segala apa yang ada pada kita untuk Tuhan ambil. Kenapa, saudara-saudara? Semakin saudara dekat dengan Tuhan semakin mau saudara makin menjauhi dunia. Loh, kok gitu, Pak? Memangnya kalau kita mau melayani Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, kita nggak bisa ya diberkati dengan luar biasa? Hati-hati, saudara-saudara. Saya tidak berkata bahwa semakin saudara mau mendekat pada Tuhan, wah, semakin saudara-saudara tidak mungkin diberkati. Tidak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus melepaskan miliknya. Kenapa? Sebab tidak mungkin seorang berkiblat, seorang mengutamakan dua Tuhan. Amin. Manusia hanya boleh menyembah kepada satu saja, Tuhan atau Mammon. Tidak mungkin Mammon dan Tuhan. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang
hidupnya diberkati luar biasa. Saya mau katakan, saya tidak katakan itu salah, tidak. Tetapi kalau kita merunut kepada kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, ketika saudara betul-betul mau hidup dekat dengan Tuhan, menyembahnya, saudara-saudara akan merasakan tidak mungkin kita dekat dengan dunia lalu kita dekat dengan Tuhan. Tidak. Tapi bukan berarti bahwa jadi selamanya kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita nggak mungkin yang jadi orang berhasil. Hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu apakah saudara mau dipakai sebagai bendaharanya Tuhan. It's okay, bisa saja. Tapi jangan coba-coba tangan kanan merangkul Tuhan, tangan kiri merangkul dunia. It's impossible, tidak mungkin, saudara-saudara. Rangkul Tuhan, percayakan hidupmu pada Tuhan. Tuhan akan sanggup melakukan apapun yang terbaik bagi saudara dan bagi kemuliaan namanya. Amin. Ini harus kita pahami. Karena itu, mari saudara-saudara lebih dekat kepada Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan, lebih menyerahkan hidup kita kepadanya. Kenapa? Sebab Dia Allah yang hidup, Dia telah bangkit dan Dia hidup. Dia tahu siapa saudara yang tahu. Dia tahu siapa Petrus itu, saudara-saudara. Karena itu kalau saudara-saudara memperhatikan, mempelajari kisahnya daripada Petrus ini, maka di dalam Yohanes pasal 21 tercatat Yesus menemui murid-muridnya di Danau Galilea. Secara khusus Yesus berbicara kepada Petrus. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau. Petrus, apa engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kan kau tahu aku mengasihimu. Petrus, apa engkau mengasihi aku? 3 kali. Sedih hati Petrus. Engkau tahu aku mengasihi engkau, Tuhan. Yes. Yes. Tuhan bilang benar. Aku tahu. Tapi engkau tidak kenal dirimu. Engkau tidak tahu jalan hidupmu. Maka Yesus bilang, ketika engkau muda, engkau dapat berjalan kemana saja. Tapi ingat ya, ketika engkau tua, maka engkau akan diikat dan engkau akan dituntun orang. Artinya, pada akhir hidupmu, engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa yang tidak menyenangkan secara manusia. Tapi apa dampaknya? Petrus, dari seorang yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus, dari seorang yang tidak percaya kepada kebangkitannya, akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Amin. Saudara lihat, baca nanti dalam 1 dan 2 Petrus. Lihat apa yang Petrus tuliskan, ungkapan dari pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Itulah Yesus yang telah bangkit. Sehingga Petrus tidak akan berkata omong kosong. Sekarang Petrus akan berkata, Yesus Kristus, Dia adalah Mesias dan Allah yang hidup. Perubahan terjadi karena proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mungkin ada di antara kita masih mengeluh betapa beratnya pergumulan hidup kita. Kok seakan-akan masalah tidak ada habis-habisnya. Setuju, saudara-saudara. Karena saya pun mengalami. Setuju. Tapi ketahuilah, Allah kita tidak pernah salah. Allah kita, Allah yang mengenapi setiap janji firman-Nya. Dia tidak pernah mengingkari janji. Hari ini ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat, seberat apapun juga, kita datang pada Tuhan. Engkau telah bangkit, Engkau hidup, Engkau mengerti, Engkau mengetahui keberadaan kami. Tuhan, kerjakanlah seturut kehendak. Kami hanyalah hamba-hamba. Jadilah padaku sebagaimana
Kiranya kebangkitan Tuhan membuat kita semakin menyadari Dia adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan apapun itu untuk kebaikan kita, dan Dia benar-benar telah bangkit. Amin. Karena itu ketika kita pulang nanti berkata selamat Paskah, dengan sukacita kita katakan Allah kita, Allah yang hidup. Amin. Untuk kemudian Tuhan. Haleluya. Saya undang Pak Tri dengan tujuan mau Bapa yang mengasihi, kuasamu memulihkan. Haleluya.
dalam hidup. Tetapi satu hal yang saya tahu, Dia telah bangkit, Dia hidup. Apapun juga pergumulanmu, Dia tahu. Dan dalam pergumulan itu yang merupakan proses kehidupan, engkau akan lebih mengenal dan lebih mengenal, melihat siapa Dia, Tuhan yang hidup. Karena itu, inilah saat yang indah. Engkau datang kepada Tuhan, curahkanlah isi hatimu, katakanlah, Tuhan, kerjakanlah seturut kehendak-Mu. Ajar kami tetap setia mengiringi Engkau, sehingga semakin hari kami semakin percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan, penolong dan juru selamat kami. Ketika engkau merindukan hal ini, di dalam pujian ini, katakanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia mendengarkan, sebab Dia tahu, Dia hidup, Dia ada. Kaulah segala. Amin. Di dalam apa yang Anda katakan, katakanlah kepada Tuhan pada sore hari ini. Sebab Dia hidup, Dia telah bangkit. Janjinya ya dan amin. Firman-Nya digenapi.
terima kasih Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang ada dalam hati anak-anakmu saat ini. Betapa kami rindu Tuhan. Dari pengalaman perjalanan hidup kami, semakin hari kami semakin mengenal Engkau, dan semakin hari kami semakin percaya kepadamu. Firman ya dan amin. Karena itu Tuhan, turunlah segala penyertaan dan pertolongan bagi setiap anak-anakmu, sehingga mereka bisa berkata, Yesus bangkit bukan omong kosong. Yesus bangkit adalah satu fakta kenyataan. Dia hidup, dia hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Segala hormat dan pujian dan kemuliaan hanya bagimu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut sukacita dan berkat kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Bersama-sama saya yang percaya dan diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, lanjut saja. Saya ingin sampaikan pengumuman bahwa hari Minggu depan kita kembali beribadah disertai perjamuan kudus. Karena apa? Karena minggu kedua adalah minggu perjamuan kudus bagi jemaat di Kelor. Karena itu hari ini kita tidak ada perjamuan kudus. Ya, saudara-saudara, kita ibadah minggu depan itu tetap jam 10, jangan salah ya, jangan jam 3. Minggu depan kita kembali ibadah seperti biasa 2 minggu sekali jam 10 ya. Tuhan memberkati, dan terus berdoa buat saudara-saudara kita ya, yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Karena itu saya rindu sekali, saya rindu jemaat-jemaat boleh menulis potong kertas kecil permohonan doa, karena saya dan Ibu Lia dan saya percaya hamba-hamba Tuhan di tempat ini mau mendoakan orang-orang yang dalam pergumulan supaya mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga kita semakin yakin kita punya Allah yang dahsyat. Ya, saya rindu sekali, jangan sungkan-sungkan, tulis saja. Dan saya jamin kerahasiaan. Bahkan seringkali apa yang Ibu Lian tahu, saya belum tentu dikasih tahu. Kalau sesuatu yang bersifat rahasia, atau apa yang saya tahu, saya belum tentu kasih tahu Ibu Lian. Sebab itu rahasia jabatan. Tetapi kalau yang umum kita kasih tahu, doakan ini. Ya, jadi saya rindu sekali saudara-saudara, tulis di kolom kertas apa yang menjadi kerinduan saudara. Kenapa? Kita berjalan bersama Tuhan. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, semakin kita bisa melihat Allah itu nyata. Yesus Kristus hidup, Bapa yang baik. Nah, berdoa juga buat saudara kita Helen. Ya, dia sudah mulai memasuki masa kemoterapi. Ya. Kita doakan supaya kekuatan dari Tuhan menyertai Helen, sehingga ketika dia masuk kemo, keluar dari proses kemo ini, dia tetap sehat, segar juga. Dan kita berharap kalau Tuhan kehendaki minggu depan barangkali bisa datang, saya belum tahu lah. Kita lihat perkembangan. Saya berharap minggu depan dia bisa datang ke tempat ini beribadah bersama. Mari jemaat, kita mau akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, menaikkan syukur bagi Yesus. Ku sembah syukur.
naikkan syukur padamu, ku sembah kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan kehormatan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hamba-Mu. Bila nama-Mu segala puji, yes, amen. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, dan ku bilang nama-Mu kemuliaan Haleluya. Pada akhir ibadah ini kami rasa syukur dan terima kasih kami datang kembali kepadamu. Engkau yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Ke dalam tangan-Mu kami membawa seluruh keberadaan kami, keluarga kami, anak, istri, suami, orang tua kami. Semuanya kami letakkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kerjakanlah yang terbaik menurut pandangan-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk berjalan bersama Engkau. Pegang tangan kami Tuhan sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan kami boleh memiliki pengalaman yang berkata Engkau sungguh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan kami. Karena itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus sekarang, bukalah tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu padanya, dan pandanglah wajah-Nya. Dan pulanglah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasih yang tiada duanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus turun menyertai kita, ada memimpin kita, mewarnai kehidupan kita mulai hari ini, detik ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Yang percaya diberkati bersama saya kita katakan